Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku bagi jemaah uripe Allah, bagi para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai di dalam kajian di sore hari ini, kita lantunkan kalimat-kalimat thayyibah dahulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore yang indah ini kami angkat kajian yang berjudul Alam Mizan atau Alam Timbangan. Bagi siapakah yang sudah melewati alam timbangan dan bagi siapakah yang belum melewati alam timbangan saat ini. Jadi bagi orang-orang yang merasa dirinya sebagai pencipta, bagi orang-orang yang masih merasa hidup diri manusianya daripada hidup Tuhannya, bagi manusia yang merasa lebih kuasa dirinya dibanding kekuasaan Tuhannya, maka mereka inilah yang belum pernah melewati yaumil mizan, yakni belum tahu, belum pernah ketemu dengan alam mizan. Jadi alam mizan itu adalah ketika kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati alam mizan dahulu, alam perhitungan dahulu, alam syakaratul maut dahulu. Karena alam mizan itu adalah di saat manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada Tuhannya lewat pintu baiat, maka ketemulah manusia itu dengan alam timbangannya. Jadi masing-masing manusia itu ada timbangannya.
Masing-masing diri manusia itu pasti melewati timbangannya, melewati mizannya. Karena setiap diri manusia itu ada kitab sucinya. Yakni ketika setelah melewati alam timbangan itulah maka manusia akan bisa membaca kitab-kitab sucinya. Setelah melewati alam hisab itulah manusia akan bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Jadi bagi manusia yang belum bertemu alam timbangan saat ini, maka selamanya takkan pernah bertemu dengan alam mizan hingga waktu yang ditentukan, yakni ketika datang dengan tiba-tiba syakaratul maut menjemput, ketika kita sedang enak-enaknya, ketika kita sedang bangga-bangganya dengan harta-harta yang kita kumpul-kumpulkan, tiba-tiba alam itu datang. Tiba-tiba tanda kepulangan kita dengan sangat terpaksa kita jalani di saat sakaratul maut, di saat kita masih cinta dengan harta, kita masih cinta dengan dunia, di saat kita masih cinta kepada syariat-syariat manusia kita, ketika kita masih cinta kepada amal-amal ibadah-ibadah kita, ketika kita masih cinta dengan hidup dan badan yang selama ini kita akui sebagai hak milik diri manusia kita. Ketika sedang asik-asiknya bercinta-cintaan dengan selain Allah, ketika sedang asik-asiknya bermesraan dengan dunia, maka datanglah waktu yang mana dipaksa kita untuk kembalikan semua hak-hak Allah yang telah kita akui sebagai milik kita. Dipaksa dan ditimbang saat syakaratul maut dengan paksa dan siksa serta adab yang begitu pedihnya. Karena ketika saat hidupnya manusia lalai menghisap dirinya, lalai menghitung kesalahan-kesalahannya, lalai menyaksikan kezaliman hatinya terhadap Tuhan yang selama ini telah menghidupinya, telah menguasainya. Kita selama ini masih lalai. Maknanya kita masih tidur nyenyak selama ini. Maka dari itu ketika saat terbangun, maka kita akan bertemu dengan yaumil hisab itu. Ketika sampai pada yaumil hisab, ketika sudah sampai di yaumil mizan, maka manusia menyadari atas tidurnya selama ini. Manusia akan bangun dan menyadari, oh ternyata selama ini hanyalah mimpi. Mimpi berperan, mimpi hidup, mimpi berkuasa, mimpi jadi presiden, mimpi jadi menteri, mimpi jadi gubernur, mimpi jadi bupati, mimpi jadi wali kota, mimpi jadi pegawai,
mimpi jadi guru, mimpi menjadi konglomerat. Semua itu hanyalah mimpi-mimpi belaka di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini kita mimpi jadi orang miskin, mimpi jadi orang bodoh, mimpi jadi orang yang serba kekurangan. Dan di dalam kehidupan ini pun kita juga bermimpi menjadi orang yang kaya raya, bermimpi menjadi orang yang serba berkecukupan, dan sebagainya. Jadi ketika ajal menjemput, ketika zaumil hisab itu datang saat detik-detik syakaratul maut, maka kita akan terjaga dari mimpi-mimpi kita, dari tidur yang panjang. Tidurnya sejak saat detik-detik akil balik tiba hingga setua ini, hingga saat datangnya syakaratul maut. Apa tidak panjang tidurnya? Tidurnya menjadi sang kholik, mimpi menjadi sang kholik, mimpi menjadi penguasa atas diri manusianya. Akan tetapi selama ini kita ditunjukkan di dalam tidur kita dipertontonkan di dalam mimpi-mimpi kita selama ini bahwa sebenarnya kita tak punya peran sekali di dalam mimpi-mimpi yang kita alami selama ini. Kita tidak bisa memilih di dalam mimpi-mimpi kita menjelang tidur. Kita tidak bisa memilih mimpi jadi presiden. Kita tak bisa memilih mimpi jadi orang yang miskin dan sebagainya. Jadi kita ikuti saja apa yang sudah diperankan kepada kita di dalam mimpi-mimpi saat ketika tidur. Kadang di dalam tidur itu kita bermimpi yang indah-indah, sehingga kadang kita tak terasa senyum-senyum sendiri saat tidur. Dan kadang kita bermimpi dengan kekecewaan di dalam tidur kita, sehingga kita merengut raut wajah kita saat kita tidur. Itulah bukti-bukti nyatanya bahwa kita selama ini tak punya kekuasaan di dalam peran apapun. Tak punya kekuasaan di dalam peran syariat-syariat badan kita apapun. Karena tanpa uripe Allah, apakah kita bisa berperan? Jangankan bisa berperan, hidup saja tak bisa. Ada saja di bumi ini tak bisa. Terlahir saja tak bisa. Apalagi bisa bersyariat. Apalagi bisa berperan. Maka dari itu, bagi manusia yang masih gaib Tuhannya di hatinya, maka ia akan bertemu dengan alam mizan nanti ketika saat detik-detik syakaratul maut tiba, saat detik-detik siksa dan azab itu tiba. Akan tetapi bagi para sahabat yang sudah berbaiat lebih dulu, ia sudah lebih sampai dahulu di dalam alam mizannya sendiri, di dalam alam perhitungannya sendiri. Manusia sahabat yang sudah berbaiat lebih dahulu menyadari kezaliman hatinya,
lebih dulu menyadari keataisan dirinya, lebih dulu menyadari bahwa dirinya selama ini telah menyimpang jauh dari Allah dan menyimpang jauh dari utusan Allah. Kita selama ini menyimpang jauh, kita cintanya, kita sayangnya, lebih cinta diutus oleh hawa nafsu kita sendiri, lebih cinta dirasuli oleh Abdul Halimnya sendiri, lebih cinta disuruh sebagai pesuruh Abdul Halimnya sendiri di dalam segala aktivitas-aktivitas yang berlaku daripada diutus oleh Allah pencipta Abdul Halimnya, daripada dirasuli oleh Allah pencipta Abdul Halimnya, daripada disuruh oleh Allah menjadi pesuruh Allah, lebih mementingkan disuruh dan menjadi pesuruh Abdul Halimnya, hawa nafsunya selama ini. Jadi kita terlena hanya menyaksikan ciptaan Abdul Halim ini saja daripada menyaksikan siapa pencipta Abdul Halim ini. Jadi Abdul Halim ini tak terasa telah menyekutukan, mengambil alih kekuasaan Tuhannya bagi diri Abdul Halimnya, daripada Abdul Halimnya bersujud kepada keadamannya, bersujud kepada kegoibannya, bersujud kepada ketiadaannya. Abdul Halim lebih memilih Abdul Halimnya ini lebih wujud daripada Allah yang menciptakan Abdul Halimnya. Abdul Halim lebih cinta dan memilih merasa lebih hidup dari hidup Tuhannya yang telah menciptakannya. Abdul Halim lebih cinta memilih kekuasaan Abdul Halimnya daripada kekuasaan Allah yang telah menciptakan Abdul Halimnya selama ini. Inilah kesesatan dan kesesatan, inilah kedzaliman dan kedzaliman, inilah kejahiliaan dan kejahiliaan Abdul Halim selama ini yang jauh dari Allah. Karena Abdul Halimnya belum ketemu dengan alam hisabnya. Karena Abdul Halimnya tak pandai membaca kitab-kitab suci yang ada pada dirinya. Karena Abdul Halim tak pandai menyaksikan yang maha suci yang lebih dekat daripada Abdul Halimnya. Abdul Halimnya tak bisa merealisasikan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Abdul Halimnya tidak bisa bertemu dengan siapa yang lebih dekat daripada Abdul Halimnya. Karena Abdul Halimnya selama ini terlena di dalam Abdul Halimnya sendiri yang menyerupai Allah, yang merasa wujud lebih wujud daripada Allah, yang merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah, yang merasa lebih kuasa dari kuasanya Allah. Abdul Halim telah berguru dan bermursidkan iblis setan yang terkutuk. Karena Abdul Halim selama ini lebih memilih berkumpul dengan iblis dan setan di hatinya
daripada berkumpul dengan Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Jadi tampilah alam hisab kita. Bacalah ayat-ayat suci yang sudah ada di dalam masing-masing diri manusianya ketika manusia sudah suci kemanusiaan di dalam hatinya, dipersembahkan lagi kepada kesucian Tuhannya yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami kutipkan di dalam Al-Quran bertepatan di dalam surat Al-Anbiya, suratnya para nabi. Al-Anbiya ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin, yang artinya dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amal itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Shadaqallahul Azim. Al-Anbiya ayat yang ke-47. Mari kita bongkar makna yang terkandung di dalamnya, makna mutasyabihat yang ada di dalamnya. Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Jadi yang bisa bertemu dengan timbangan-timbangan diri manusianya ketika manusia itu rela, ridho menjemput baiatnya, rela, ridho mati syahid di dalam persaksian Tuhannya ketika dirinya masih hidup, maka ia akan ketemu dengan timbangannya, dengan alam mizannya, maka bertemulah di situ. Maka nyatalah kedoliman hati kita selama ini. Maka nyatalah kebenaran Allah sebagai Tuhan, Sang Pencipta diri manusia kita. Bagi yang sudah berbaiat, masih ingat bukan? Alam kiamat yang mana dihancurkannya langit dan buminya, masing-masing manusianya. Dihancurkannya hidup dan badan masing-masing manusianya. Dipersembahkan kembali amanah-amanah hidup dan badan ini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih berhak atas hidup dan badan ini. Itulah yaumil qiyamah itu. Itulah hari kiamat itu. Jadi manusia bila ingin menjadi utusan Allah, bila manusia ingin menjadi Rasulullah, bila manusia ingin mati syahid, mati di dalam persaksian Tuhannya, maka manusianya wajib
rela mati. Maknanya wajib berbaiat atas pemahaman-pemahaman, paparan-paparan yang selama ini telah dipaparkannya. Agar tidak hanya menjadi teori-teori saja. Agar tidak hanya menjadi pedoman-pedoman saja yang tanpa teraplikasi di dalamnya. Sehingga teori-teori itu hanyalah untuk bangga-banggaan di dalam kepahamannya. Hanyalah untuk kemuliaan-kemuliaan atas kepahamannya. Akhirnya ilmunya, akhirnya pemahamannya hanya untuk debat kusir saja. Debat-debatan demi mencari pengakuan bahwa diri kita telah bermakrifat kepada Allah, supaya manusia mengakui bahwa diri kita sudah bermakrifat, padahal makrifatnya hanya kepada hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka nyatalah seluruh ayat-ayat sucinya Allah ini yang telah dibaca bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Bagi orang-orang yang sudah melaksanakan baiatnya. Bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Bagi manusia yang sudah ketemu alam bakoknya. Bagi manusia yang sudah bertemu alam lillahnya. Jadi alam yang mana di dalam seluruh amal ibadah kita wajib kembali pulang ke alam lillah. Di dalam seluruh niat-niatan yang kita lantunkan. Akan tetapi selama ini kita lebih cinta kembali kepada iblis dan setan daripada kembali kepada lillah. Kita lebih cinta kembali kepada linapsi kita di dalam amal-amal yang kita lakukan. Kita lebih cinta kembali kepada hawa nafsu kita di atas ibadah-ibadah dan sholat-sholat yang kita kerjakan. Berarti belum ketemu yaumil hisab. Karena apa? Karena pasti Allahnya belum nyata. Pasti Allahnya belum wujud. Pasti Allahnya belum hidup. Pasti Allahnya belum berkuasa atas dirinya. Ketika manusianya masih merasa menjadi sang pencipta atas diri manusianya, yakni selalu dan selalu pulang kembali roji'un kepada linapsinya, berkumpul dengan iblis dan setan, bermayoran ibadah, mayoran amal syariat, dimayori, dihabis-habiskan, dibakar bersama iblis dan setan di dalamnya. Dengan rasa kebanggaannya, dengan rasa kemuliaannya dibakar semua amal-amal yang kita kerjakan karena tidak sampai kepada alam lillah, karena belum ketemu timbangannya, karena belum ketemu dengan yaumil hisabnya. Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Jadi ketika sahabat-sahabat berbaiat, maka nyatalah timbangan itu. Dan Allah Maha Adil, yang mana kita kembali kepada Allah sebagai yang diciptakan, sebagai makhluk yang hanya digerakkan dan yang hanya
diperankan Tuhannya. Inilah yang dimaksud alam baqo dan alam lillahi ta'ala itu. Maka ketika manusia sudah kembali ke alam lillahi ta'ala, pasti manusia akan menjadi utusan-utusan Allah. Pasti manusia akan menjadi rasul-rasulnya Allah. Pasti manusia akan menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Karena sudah kiamat. Karena manusianya sudah rela mati di dalam menyaksikan Tuhannya yang telah menciptakannya. Sementara manusia yang belum rela, sementara manusia yang belum ridho bahwa sebenarnya hidup ini bukan hidup manusianya, yang sebenarnya badan ini bukan badan manusianya, ya nanti yaumil hisabnya akan ditempuh dengan paksa dan siksa, yakni saat sakaratul maut tiba. Sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Maka kita ketika saat masuk di dalam baiat, kita ketemu dengan keadilan Allah. Kita ditunjukkan amal-amal kita diterima atau tidaknya oleh Allah. Kita ditunjukkan amal-amal kita yang rusak dan yang lulus kembali kepada Allah. Kita ditunjukkan kedoliman-kedoliman kita selama ini. Kita ditunjukkan keateisan hati kita selama ini ketika di alam hisab itu. Maka maha adillah Allah dengan apa yang diciptakannya. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti akan mendatangkan pahala dan cukup kami sebagai pembuat perhitungan. Sungguh benar Allah dengan berbagai macam kalamnya. Jadi memang benar ketika saat kita kiamat, mengalami kekiamatan dan hari kebangkitan setelah kita berbaiat, maka nyatalah apa yang dikatakan pahala itu. Karena pahala itu hanya ada pada sisi Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Pahala itu adanya di saat dirimu rela dan ridho atas menjalani kematian dirimu. Engkau akan bertemu dengan pahala itu setelah dirimu mati. Engkau akan bertemu amal soleh itu ketika dirimu telah kiamat. Engkau akan bertemu dengan amal kebajikan itu ketika dirimu sudah tak ada lagi. Ketika dirimu sudah dihisab, maka langsung lolos ke dalam jannatun na'im, di dalam surganya Allah, di sisi Allah bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Maka yang dimaksud pahala itu yaitu kenikmatan-kenikmatan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni uripe Allah, tinggal menikmati kehidupan ini karena sudah pindah, sudah hijrah dari alam kegelapan kemanusiaannya menuju kepada alam yang terang benderang Allahnya, ketuhanannya di dalam alam lillahnya.
Ada lagi di dalam surat Al-A'raf. Saya bacakan ayatnya tentang yang menerangkan babagan mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idzil haqqu faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Artinya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Shadaqallahul azim. Al-A'raf ayat yang ke-8 dan 9. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bila ini dikaji dengan kacamata syariat, ya sesuai dengan apa yang sudah disuratkan, diterjemahkan. Akan tetapi bagi Allah, di dalamnya banyak mutiara-mutiara yang terpendam, yang belum tergali oleh manusia. Hanya manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya lah yang berkuasa atas dirinya, yang bisa menemukan permata-permata itu. Karena sesungguhnya bukan manusianya yang bisa menemukan permata, akan tetapi permata itu adalah uripe Allah sendiri. Bukan manusianya, bukan Abdul Halimnya yang bisa begini. Jangan Anda keliru, jangan salah sangka kepada sosok kulit Abdul Halim ini. Dan Anda jangan salah sangka kepada sosok kulit diri Anda masing-masing. Kami coba menggali permatanya di dalam artian ayat ini. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maknanya bila kita sudah ketemu dengan timbangan, yakni ketika kita berbaiat akan ketemu dengan suatu kebenaran. Kebenaran yang selama ini tidak pernah kita temukan di kehidupan ini. Kebenaran bertuhannya, berkebenaran iman dan akidahnya yang seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bagi siapa yang beruntung? Manusia yang sudah rela, yang sudah ridho melepaskan kerajaan-kerajaan manusianya di hatinya, dipersembahkan kembali kepada Al-Mulk, kerajaan Tuhannya. Itulah orang-orang yang beruntung.
Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Apa maknanya ini? Orang yang beruntung dan orang yang rugi. Orang yang beruntung dan orang yang rugi di sisi kacamata syariat, di sisi kacamata kemanusiaannya, ya pasti yang dipandang, ya pasti yang disaksikan, ya kulit-kulitnya. Beruntung di dalam kerjanya, beruntung di dalam bisnis-bisnisnya, merugi di dalam kerjaan-kerjaannya, merugi di dalam bisnis-bisnisnya. Itulah yang dikatakan untung dan rugi di sisi manusia, di sisi syariat-syariat manusia. Karena manusianya masih menjadi sang Khalik, menjadi Tuhan atas apa-apa yang diperankannya, atas apa-apa yang disyariatkan dirinya. Manusia masih merasa jadi Tuhan atas syariat-syariat yang berlaku pada dirinya selama ini. Akan tetapi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi di sisi Allah itu yang bagaimana? Jadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi di sisi Allah adalah orang yang beruntung itu adalah orang yang sudah rela, orang yang sudah ridho sujud kepada kemakhlukannya, adam kepada kekuasaan dirinya. Itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sudah melewati man arafa nafsahu. Bagi mereka yang sudah tahu kitab sucinya, bagi mereka yang sudah tahu siapa hakikat jati diri manusianya yang hanya seorang makhluk, maka nyatalah ia datang kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Ia datang kepada uripe Allah yang telah menghidupinya sejak dari tanah sampai jadi tanah lagi. Itulah orang-orang yang beruntung itu. Maknanya orang yang beruntung itu hatinya sudah lillahi ta'ala. Maknanya orang yang beruntung itu adalah yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam hatinya hanyalah Tuhan yang telah mengutusnya. Hanyalah Tuhan yang telah merasulinya. Hanya Tuhan yang selalu menyuruhnya di dalam segenap aktivitas-aktivitas kehidupannya. Hatinya selalu rojiun dan rojiun pulang kepada Allah. Maknanya tidak teraku-akui lagi syariat-syariat yang ada di badannya bukan syariat diri manusianya. Inilah makna bila sudah mengenal Allah itu pasti meninggalkan syariat-syariatnya. Maknanya bila manusia sudah mengenal Allah maka hancur leburlah syariat-syariat yang diaku-akui oleh manusianya. Hancur leburlah peran-peran yang dilakukan oleh manusianya. Yang ada hanyalah peran Tuhannya yang selalu menghidupinya. Itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Yang dimaksud di dalam ayat Al-A'raf, yang dimaksud di dalam surat
Al-A'raf ayat yang ke-8 dan 9 ini. Orang-orang yang beruntung itu demikian. Orang-orang yang beruntung di sisi Allah itu adalah sudah tak merasa dirinya orang baik. Sudah tak merasa dirinya punya ilmu. Sudah tak merasa dirinya bisa ibadah meskipun di dalam pergerakan tubuhnya sedang sholat dan ibadah. Tapi di dalam hatinya manusia yang beruntung itu sudah bersaksi dan menyaksikan hanya uripe Allah lah yang mengafalinya. Hanya uripe Allah sajalah yang merahasiai apapun aktivitas di dalamnya. Itulah orang-orang yang beruntung. Jadi untuk menjadi orang-orang yang beruntung itu adalah harus berani berkorban dengan segenap tenaga dan jiwa. Harus berani berkorban dengan harta-hartanya demi menuju jalan fisabilillah. Jadi orang yang siap mati itu ya siap meninggalkan semuanya. Jangankan harta-harta yang dikumpulkannya. Jangankan anak dan istrinya. Jangankan anak dan suaminya. Jiwa dan badannya pun wajib rela dilepas dan ditanggalkan jua. Bila kepada hartanya saja masih sayang, bagaimana mungkin bisa melepaskan hidup dan badan yang selama ini diakui sebagai miliknya? Itulah pintu untuk melakukan pengkiamatan diri agar bertemu dengan alam mizan itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang orang yang merugi itu orang yang bagaimana? Orang yang merugi itu adalah coba kita rasakan masing-masing diri kita sendiri saja. Jangan menilai orang lain. Nilailah diri kita sendiri. Coba kita perhatikan di dalam kerajaan hawa nafsu kita. Coba saksikan sendiri di dalam kerajaan nama manusia kita yang merajai hidup dan badan ini. Orang yang merugi di sisi Allah itu adalah ketika manusianya yang merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya di hatinya. Orang yang merugi itu adalah bagi manusianya yang masih gaib Allahnya di hatinya. Mentiadakan Allah sebagai Tuhannya di hatinya. Menghancurkan, mengadamkan Allah sebagai Tuhannya di hatinya. Mentidakkuasakan Allah di dalam hatinya. Yang ada di dalam diri kita selama ini hanya wujud diri manusia kita. Hanya hidup diri manusia kita. Hanya kekuasaan diri manusia kita yang merasa mampu bersyariat tanpa Allah. Itulah orang-orang yang merugi di sisi Allah. Meskipun kelihatannya kita banyak beramal dan beribadah. Meskipun kelihatannya kita tidak luput dari sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Meskipun kelihatannya kita rajin berderma. Meskipun kelihatannya kita rajin bersedekah. Meskipun kelihatannya kita rajin bersolawatan. Meskipun kelihatannya kita rajin berdzikiran. Meskipun kelihatannya kita selama ini jadi orang baik menurut diri kita. Bila Allah belum ada. Bila
Allah belum nyata bagi diri manusianya, maka selamanya manusianya akan diazab di dalam anar, akan diazab di dalam pekuburannya. Pekuburannya adalah jiwa yang mati dipendam di dalam kuburan badan ini dan diazab di dalamnya, diazab dengan kebanggaannya, diazab dengan merasa mulianya, diazab dengan merasa sombongnya, diazab dengan dunia yang dicinta-cintainya, diazab dengan urusan-urusan dunia yang memanaskan hatinya. Itulah orang-orang yang merugi karena cintanya di dalam hatinya lebih cinta kepada dunia daripada cinta kepada siapa yang menciptakan dunia. Itulah orang-orang yang merugi di sisi Allah. Jadi bagi kita di dalam beragama dan bertuhan, ya harus tahu ini semua. Ya harus ma'rifatullah. Ya harus mati dulu. Maka akan masuklah di dalam kematian itu, kita masuk di dalam agama yang selamat. Agama yang sentausa, agama yang rahmatan lil alamin. Itulah ketika manusianya sudah berbaiat dan ketemu dengan alam mizannya. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Karena manusia lebih cinta kepada ayat-ayat hawa nafsunya, kepada ayat-ayat urusan dirinya daripada ayat-ayat sucinya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa membaca ayat suci sementara diri kita masih kotor? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan ayat-ayat Allah sementara ayat iblis dan setan lebih nyata di hati kita daripada ayatnya uripe Allah? Itulah orang-orang yang merugi. Jadi kita setelah mendengarkan paparan ini, akhirnya kita tahu hakikat untung dan rugi yang selalu diabadikan di dalam Al-Quran, yang selalu didengung-dengungkan Allah di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu. Jadi inilah hakikatnya keberuntungan dan kerugian bagi manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekilas tentang alam mizan. Maka dari itu semoga kita semua, seluruh manusia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bertemu dengan alam mizannya, setelah disiksa dan diazab karena kita selama ini telah ingkar kepada Allah. Semoga kita akan dikembalikan kepada Allah dengan secepat-cepatnya lewat kematian, lewat mati syahid, lewat baiatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena setelah baiat, karena setelah kita mati sebelum mati, maka kita akan ketemu dengan Muhammad Rasulullah, berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad yang punya iman di dalam hatinya yang sama dengan kita. Itulah pertemuan manusia dengan kekasihnya, dengan Kanjeng Nabi Muhammad, sama-sama menuju ke jalan fisabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sebelum kita akhiri kajian ini, kita langgengkan, kita haturkan, kita dendangkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمدلله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.